Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita tenangkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti
dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Tema kita untuk hari ini, kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Saudara yang terkasih, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, itu adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Masalah terbesar yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu itu adalah pada waktu atau sesudah Yesus bangkit, ada masalah timbul. Yesus yang sudah tiada, yang kabarnya sekarang sedang simpang siur. Jadi kebangkitan atau kematian Yesus itu sedang simpang siur. Kabar yang mereka dengar simpang siur. Ada yang bilang atau ada yang mengatakan mayat Yesus dicuri orang. Tapi ada juga yang bilang bahwa di antara teman mereka ada yang bertemu dengan Yesus. Jadi membuat mereka semuanya bingung dan gelisah. Makanya mereka kembali kepada masa lalu mereka. Hal yang mau kita cermati bersama hari ini, sidang jemaat Tuhan. Dan ini menarik buat kita. Mengapa murid-murid Yesus kembali ke masa lalu? Yang pertama, mari kita memperhatikan bagaimana kehidupan mereka setelah tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana anak-anak ayam kehilangan induknya. Mereka mencari, mereka gelisah, dan mereka tidak ada pemimpin. Tapi lebih dari itu, mari kita lihat apa yang kembali mereka lakukan. Dari yang dahulu sudah meninggalkan menjala ikan untuk menjala manusia. Sekarang, setelah Yesus tidak ada, para muridnya ternyata kembali kepada kebiasaan mereka yang lama, itu menjala ikan. Ya, mereka kembali ke danau dan menjala ikan. Tadi kita sudah baca ya, Yohanes pasal 21 ayat 3 ya. Godaan terbesar ketika masalah datang, pergumulan datang, salah satunya adalah tepat seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Tinggalin kebiasaan kita yang buruk yang pernah kita lakukan. Seminggu kemudian, apa yang kita lakukan? Tuhan, kok rasanya kurang ya? Apa yang saya lakukan ini? Apa yang saya ambil ini? Untuk kebutuhan saya sehari? Kalau gini, mendingan saya kembali ke masa lalu saya. Ini yang terkadang yang kita lakukan. Yang kedua, apa yang perlu kita cermati di sini? Waktu murid-murid Yesus mau menangkap ikan, mereka tidak mendapat ikan satu ekor pun. Mereka sudah lelah semalaman menjala ikan, akan tetapi hasilnya tidak ada. Mereka pasti kesal, mereka pasti marah, lelah, letih. Tetapi Yesus memperhatikan mereka. Yesus memberikan arahan, Yesus menunjukkan, memberikan solusi kepada mereka. Di mana mereka pada akhirnya bisa menemukan apa yang menjadi pencarian mereka saat itu. Yesus menyuruh menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Persis seperti Yesus dulu menyuruh Simon Petrus menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Dan Petrus mendapat ikan sangat banyak sampai jalannya hampir koyak. Ketiga, yang perlu kita cermati di sini. Lihat bagaimana bersemangatnya Petrus yang pada akhirnya mengenali bahwa orang yang menyapa mereka adalah Yesus. Yang memberikan petunjuk kepada mereka adalah Yesus. Ya. Untungnya para murid yang lain yang melihat Petrus senekat itu tidak ada yang teriak, hati-hati Petrus, jangan sampai kamu tenggelam lagi seperti waktu dulu. Memang jarak antara kapal mereka dengan pantai
Tidak sedekat yang kita bayangkan, saudara terkasih. Jaraknya kira-kira 60 meter jauhnya. Tapi Petrus semangat setelah mengetahui Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan benar-benar bangkit, Tuhan ada di pinggir pantai menanti mereka. Hari ini setelah sekian lama kita berjalan dengan dia, bersama Yesus, mengenal tindak tanduknya, mengenal kasihnya, perbuatannya untuk kita, membawa kita pada segala sesuatu yang baik menurutnya itu. Adakah kita juga sesemangat itu dalam menyikapi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita seperti Petrus? Dia bersemangat sekali bertemu Tuhan. Ataukah satu persoalan yang datang bisa membuat kita kembali kepada manusia lama kita, kembali ke kehidupan kita yang lama, kembali kita ke keuangan dosa, yang bahkan sampai sekarang masih kita perjuangkan untuk melepaskan bagian-bagian dari sifat dan sikap manusia lama kita itu. Ini yang perlu kita sikapi. Sidang Tuhan. Pengalaman para murid. Ketika mereka menyadari kehadiran Tuhan bahwa dia ada. Bukan saja mereka akhirnya benar-benar meninggalkan kebiasaan lama mereka. Tetapi lebih dari itu, mereka rela melakukan apa saja untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan sampai ke ujung dunia. Ini adalah finalnya. Setelah mereka percaya mengetahui Yesus telah bangkit, mereka menyebarkan kabar baik, Injil kebenaran ke seluruh dunia. Makanya kalau kita lihat lembar selanjutnya dalam Alkitab, kita akan menemukan kitab Kisah Para Rasul, kisah di mana para murid Yesus semangatnya meledak luar biasa, berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya, kita selanjutnya Kisah Para Rasul sangat bersemangat sekali setelah Yesus naik ke surga. Ini sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan yang terkasih? Apakah kita masih kembali ke masa lalu kita? Saya harap, saya percaya kita akan tidak kembali. Ya, sidang jemaat Tuhan. Biarlah yang berlalu, berlalu. Kita menanti masa depan yang penuh harapan yang disediakan Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menopang kami. Kami tidak mau kembali ke masa lalu kami Tuhan. Kami tidak mau kembali ke kubangan yang lama. Agar kami Tuhan bangkit. Seperti Tuhan Yesus. Semangat kami bangkit. Harapan kami bangkit. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih berkati sidang jemaat Tuhan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin.